ke-19 surat Maryam. Surat ini terdiri dari 98 ayat, hampir 100 ayat, berisi tentang kisah tentang Nabi Zakaria, Maryam dengan putranya Isa Al-Masih, kisah tentang Nabi Ibrahim dengan ayahnya, kisah nabi-nabi yang lain. Ciri dari surat Makkiyah itu berisi tentang keimanan, banyak diperkuat dengan kisah para nabi, kisah para rasul, kisah para nabi rasul dengan umatnya, kejadian-kejadian di luar adat, di luar kausalitas, di luar sunatullah yang wajar, termasuk kisah Zakaria yang sudah tua, istrinya sudah tua juga, mandul, tapi dikaruniai anak. Kisah tentang Maryam yang belum pernah disentuh oleh laki-laki sebagaimana suami istri, tapi punya anak laki-laki. Jadi kisah tentang bapak ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya, dan kisah-kisah yang lain, bagian dari surat yang sangat penting mengenai keimanan. Sekarang kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di ayat pertama ada 5 huruf hijaiyah. Membaca hurufnya lengkap. Kaf, ha, ya, ngain, so. Kenapa bacanya begitu? Itu malaikat membacakan pada Nabi begitu. Nabi mendengarkan, kemudian menirukan. Nabi menyampaikan pada para sahabat, sahabat menirukan seperti itu. Nah, huruf-huruf hijaiyah yang terletak di awal surat fungsinya untuk menarik perhatian, supaya perhatian orang-orang tidak kesana kemari, supaya perhatiannya fokus kepada wahyu yang akan disampaikan berikutnya, yang sangat penting. Apa itu? Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yang bernama Zakaria. Apa itu rahmat yang sangat penting itu? Inna rabbahu nida'an khafiyya, yaitu tatkala Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, khafiyya, dengan suara yang lembut, tidak perlu teriak-teriak pakai sound system, tidak perlu kumpul satu lapangan beratus-ratus ribu orang. Tapi Allah itu dekat. Allah lebih dekat daripada urat dan jarinya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pagi-pagi sebelum jam 3 sudah bangun, persiapan ke sini, naik motor, ada yang mengeluarkan mobil, naik mobil, itu harus betul-betul yakin Allah bersama di situ. Allah membersamai. Walaupun yang lain masih tidur nyenyak, tidur lelap, nggak diketahui orang, tidak masalah. Tapi Allah menyaksikan, Allah membersamai. Nanti kalau ada orang ngelok itu gimana? Ngelok itu gimana? Itu kok tiap pagi sebelum jam 4 buka garasi, keluarkan mobil, ganggu tetangga, biarin terganggu biar bangun. Kalau tiap pagi diganggu, lama-lama kan bangun atau malah kebal. Jadi
kembali ke sini. Jadi berdoanya itu nidaan khafiyah, memohon dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wa hanal atmu minni wasta'ala ra'su saiba. Zakaria berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Walam akum doa ika rabbi sakiyah. Ya Tuhanku, tulangku telah lemah, sudah lemah, dah tua, kepalaku telah ditumbuhi uban. Kalau sekarang malah kepalanya sudah nggak banyak ditumbuhi rambut, mungkin karena panas sudah nggak betah. Jadi seperti tanda tandus sudah nggak tumbuh-tumbuh karena panas. Dan walam aku bidoa ikaro bisakiyah, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Berdoa selalu dikabulkan. Wa ini khiftul mawaliya min waroi wa kanatim mro'ati akhiro. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku. Yang meneruskan tugas kenabian siapa? Yang meneruskan tugas kerasulan siapa? Jadi kalau Nabi, Rasul itu yang dipikirkan, yang meneruskan tugas kenabian, yang meneruskan tugas kerasulan. Bukan seperti orang-orang sekarang ya, yang meneruskan berkuasa siapa. Nggak usah khawatir, banyak orang ingin berkuasa, berebut kalau kekuasaan, ya mau enggak? Tapi yang meneruskan tugas kenabian itu ora gelem. Mergane apa? Enggak dapat inventaris mobil, enggak dapat istana, enggak dapat rumah dinas, tidak dapat biaya operasional. Tapi kalau pejabat ada biaya operasional, per bulannya sekian ember. Pergi kemana-mana sudah diantar pakai cuit. Kabeh dosa mingkir, iya kok enggak? Jadi kalau orang sekarang yang dipikirkan yang meneruskan kekuasaannya, jabatannya, masalah duniawi, padahal itu remeh-temeh, nggak ada 2 jamnya di akhirat, kecuali yang bisa menggunakan posisinya, jabatannya untuk fisabilillah. Itu baru bermakna. Tapi kalau tidak, ya mau memperdalam siksaan di neraka. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa orang ingin berkuasa? Karena apa? Apa karena biar fisabilillah? Apa karena biar tadi segala fasilitas? Apa karena nanti kalau jadi pejabat tinggi itu kalau resepsi selalu tempatnya di depan. Karena apa? Ya. Ini kalau Nabi Rasul yang dipikirkan, yang meneruskan tugas kenabian, tugas dakwah, yang ngajak menyeru mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menghambakan diri semata-mata pada Allah. Itu siapa? Ya, khawatir terhadap penerus peninggal Zakaria. Nah, wa kana timro'ati akhiro. Ya, sedang istriku ada seorang yang mandul. Fahabli miladunka waliya, maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra. Jadi mohon kepada
oleh seorang putra agar bisa meneruskan dakwah, ya, bukan meneruskan kekuasaannya, tapi meneruskan tugas kerasulan, tugas kenabian. Yarituni wa yaritu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiyya, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Nah, jadi Zakaria itu keturunan dari Yakub. Itu keturunan para nabi, para rasul, keturunan dari Nabi Ibrahim dari istri yang bernama Sarah. Nah, ini keturunan nabi-nabi terus sampai kepada nanti Nabi Isa alaihi. Kemudian keturunan Ibrahim yang dari istri bernama Hajar menurunkan Nabi Ismail, nanti di ujung akhir melahirkan keturunan Nabi Rasul terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dua jalur itu. Nah, jadi yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, waja'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah ia keturunan tadi, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi, yang diridhoi oleh Allah. Bisa enggak ya kita memohon kepada Allah itu agar dikaruniai anak yang bisa meneruskan dakwahnya, bukan hanya meneruskan bisnisnya, bukan hanya meneruskan masalah-masalah duniawi, tapi yang meneruskan dakwah fisabilillah. Nah, kalau bisa mengikuti para nabi, para rasul. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini doa Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah. Doanya mustajab, doanya makbul. Ya Zakaria, inna nubassiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Hei Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya. Lam naja'al min qablu samiyya, yang kami tidak pernah jadikan sebelum itu seorang pun yang senama dengannya. Tidak pernah ada yang sebelumnya namanya Yahya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Cuma nggak disebutkan umur yang sangat tua itu berapa, apa 60 tahun, atau 70 tahun, atau 80 tahun, atau 90 tahun, masih bisa punya anak laki-laki. Qala kadzalika qala rabbuka wa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qabl. Allah berfirman, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu waktu itu belum ada sama sekali. Ya, bagi Allah mudah menjadikan Zakaria punya anak laki-laki, walaupun usianya sudah sangat tua, walaupun istrinya sudah sangat tua juga dan mandul.
Wong Allah telah menciptakan Zakaria dari tidak ada sama sekali bisa menjadi ada. Itu hal yang mudah bagi Allah. Qala rabbi ij'alli ayah. Zakaria memohon kepada Allah, matur pada Allah, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Nanti tandanya gimana kalau aku akan punya anak? Tandanya apa? Istriku muntah-muntah? Enggak begitu. Itu kan model sekarang kan? Model dulu enggak begitu. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Ya, tanda bagimu yaitu kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Nah, itu nanti tandanya ketika kamu nggak bisa ngomong selama 3 malam. Nah, itu kamu udah mau punya anak, laki-laki bernama Yahya. Bukan karena istri muntah-muntah, ya, bukan karena pusing-pusing, tapi kamu tidak bisa ngomong 3 malam. Fa kharaja ala qaumi minal mihrab. Maka Yahya keluar dari mihrab menuju kaumnya. Fa auha ilaihim asabihu buqatan wa asyiya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka. Kenapa memberi isyarat? Nggak bisa ngomong. Makanya dia dakwah kepada kaumnya dengan isyarat. Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Ya, tasbih zikir pagi dan petang. Tentunya kalau pagi habis subuh memahami Quran, sore menjelang terbenam matahari Quran, itu sekaligus sudah zikir. Ya kan? Sudah sekaligus bertasbih pada Allah. Makanya kalau bisa memahami Qurannya dibikin istiqomah, ya, yang ajak. Jadi ayat 7 sampai ayat 11 itu berisi bahwa Allah mengabulkan permohonan doa Zakaria. Allah mengabulkan permohonan Nabi Zakaria. Allah akan memberikan Zakaria dan istrinya seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Sekalipun Zakaria sudah sangat tua, sekalipun istrinya mandul. Nah, tandanya gimana kalau Zakaria sudah mau punya anak? Tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Padahal dia siap. Tapi kalau zikir bisa, ya, bertasbih bisa. Tapi kalau ngomong-ngomong dengan manusia tidak bisa selama 3 malam. Nah, maka setelah itu Zakaria keluar dari mikrobnya menuju kaumnya dengan memberi isyarat kepada kaumnya, yaitu hendaklah kaumnya bertasbih waktu pagi dan petang. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kisahnya putra Zakaria yang bernama Yahya sudah besar. Kok cepat banget? Ya, kisahnya dipercepat dong. Kemudian diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi. Ya Yahya, wahai Yahya. Ini firman Allah kepada Yahya. Khudil kitab bi quwwah. Ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Ya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Apa maksudnya dengan sungguh-sungguh? Dengan sungguh-sungguh maksudnya, ya, kitab Taurat itu
dibaca, dipahami isinya, diamalkan, disampaikan kepada umatnya sebagai kitab wahyu untuk berdakwah. Ibadah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul dengan diberi kitab Taurat. Ya. Wa atainahu hukma sobiyya, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak. Jadi mulai dari kecil ya itu sudah diberi kecerdasan. Semenjak dari kecil memang sudah memiliki kelebihan. Ya, lahir tidak sebagaimana pada umumnya. Berapa bapaknya sudah sangat tua, ibunya mandul, tapi tetap bisa lahir. Kalau orang sekarang pertimbangannya mumpung masih muda segera punya anak. Kenapa? Biar nanti ketika menjelang pensiun anaknya sudah selesai kuliah, sudah selesai, sudah kerja semua. Maka usia 30 tahun, 28 tahun segera punya anak. Nanti ketika bapaknya umur menjelang 55 tahun, anaknya semuanya sudah selesai kuliah, sudah mandiri, sehingga tidak membebani berikutnya. Tapi kalau Nabi nggak begitu. Nabi itu ya semata-mata yang meneruskan tugas kenabian ini siapa? Yang meneruskan tugas kerasulan ini siapa? Seringkali kita itu pertimbangannya hanya masalah duniawi. Engko genek wis tuwa menjelang pensiun, anake wis mandiri kabeh. Mandiri dari segi kebutuhan duniawi. Belum tentu mandiri dari segi penyiapan ukhrawi. Sebetulnya yang salah bukan zamannya, yang salah sebetulnya persiapan orang-orang. Sekarang itu nggak mudah untuk misalnya melihat, mencermati anak-anak yang memang ingin menyiapkan akhiratnya dengan baik. Seringkali itu pertimbangannya nggak sampai ke ujung akhirat. Dulu waktu saya sekolah di Aliyah itu tempatnya jauh, tapi karena nggak mampu untuk biaya kos seterusnya tetap maju. Tapi ketika 4 bulan, 5 bulan, atau 3 bulan menjelang ujian negara, dulu masih ada ujian negara, ujian nasional. Itu khawatir kalau lanjut terus nanti nggak bisa nyiapkan dengan baik. Tapi kalau kos nggak punya uang juga, akhirnya apa? Ada petani yang sudah sangat tua, ada bapak ibu yang tua, punya sawah. Sawahnya itu dekatnya rumahnya Pak Sumadi di utara. Nah, saya ikut di situ. Jadi pagi dari selesai sekolah sampai siang ngerjakan sawah. Tapi diberi imbalan, dikasih tempat, dikasih makan minum, nggak bayar. Itu gelem ngelakon. Dan saya merasa mudah sekali ngerjakan sawah itu. Kenapa? Sawah daerah Kota Sumadi ini mengerjakannya mudah sekali, tanahnya itu mudah. Beda dengan tanah di sekitar rumah bapak saya, lebih sulit mengerjakan. Jadi mengerjakan lahan sawah itu mudah sekali. Nah, yang punya rumah itu sudah tua, suami istri, merasa senang sekali dibantu. Saya juga senang sekali. Kalau bisa ada tempat, bisa belajar, bisa makan, bisa minum, sampai bisa ujian negara. Nah dulu itu pokoknya apa-apa harus terbaik. Nah akhirnya pergi kemana-mana seperti tidak pernah biaya sendiri. Padahal dari pelosok pedalaman desa. Ketika kecil saya itu melihat kerja bapak ibu saya itu rasanya udah nggak tega. Nah bapak sebagai petani di desa, anaknya 10, saya nomor 9.
Kakak saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, perlu biaya banyak kan? Terus setahun berikutnya saya kuliah di negeri di Jogja. Saya bilang kalau nggak dapat beasiswa penuh nggak bisa kuliah. Nggak tega ya. Kenapa? Dapat beasiswa super semar. Itu satu-satunya beasiswa. Dari seluruh mahasiswa yang ketika itu yang dapat hanya 40 orang. Kalau tidak terbaik angkatannya nggak akan dapat. Harus berjuang, pokoknya yang terbaik dia dapat beasiswa. Nah, akhirnya bisa sampai selesai beasiswa penuh. Dan enaknya itu beasiswanya besar. Ketika itu 1 semester 6 bulan bayar kuliah hanya 23.000. Tapi beasiswanya 1 bulan 30.000. 1 bulan 30.000. Kalau 6 bulan kan 30 kali 6 kan? Padahal yang untuk bayar kampus cuma 23.000. Ya zaman dulu itu uang 23.000 juga nggak mudah kalau petani di desa. Iya kan? Itu kalau seusia-usia Pak Darmoyo, Romo Fauzi, Pak Iwan itu Pak Gila sepuh-sepuh ngerti. Ketika tahun 80-an awal itu betapa nilai uang kan? Nggak mudah. Memang harus berjuang. Nah sekarang ini nggak mudah loh ngajak orang. Ayo, yang penting kita bisa memahami Quran, sampai kita bisa ngaji. Besok kita mikir ke akhiratnya. Dunia kita usaha sebaik mungkin. Itu nggak mudah ngajak. Kenapa? Karena yang dilihat itu bukan persiapan akhiratnya. Yang dilihat itu persiapan duniawinya. Nah kan jadi jadi berbeda perhatian. Padahal siapapun orangnya itu kalau betul-betul berusaha fisabilillah itu pasti Allah akan menolongnya. Tidak mungkin Allah tidak menolong orang yang beriman. Yang sudah kita pahami di Kalam, di surat ke-10 surat Yunus, sampai Allah mewajibkan diri Allah sendiri untuk menolong orang-orang beriman, orang mukmin. Jadi sebenarnya pokok itu satu, bagaimana kita bisa menjadi betul-betul mukmin. Coba ini tadi perjuangan dari keluarga Zakaria. Padahal dulu itu sebelum Zakaria, itu ketika Ibrahim sudah nikah dengan Sarah, itu lama juga nggak punya anak. Tapi Sarah nyuruh Ibrahim untuk nikah dengan Hajar. Kok cepat punya anak? Anaknya bernama Ismail. Ya ternyata setelah punya anak dengan Hajar, nah Ismail, ternyata Sarah juga punya anak, nusul. Nah, terus dari keturunan Sarah itu sampai ke Zakaria, kemudian sampai kepada Yahya. Nah, nggak mudah kan? Nggak mudah. Nabi Ibrahim perjuangannya nggak mudah. Seluruh nabi itu tidak ada yang mudah hidupnya. Seluruh nabi, seluruh rasul tidak ada yang mudah hidupnya. Semuanya penuh perjuangan. Makanya kenapa itu dikisahkan berkali-kali. Makanya kita kalau menginginkan juga betul-betul menyiapkan akhiratnya juga harus sungguh-sungguh. Tentu juga tidak mudah. Ya kalau mengikuti tugas kenabian, tugas kerasulan, semua yang ada pada dirinya itu untuk lillah, untuk sabilillah. Ya waktunya, kesempatannya, tenaganya, sarana prasarana, ya uangnya, ya ilmunya, ya kendaraannya, ya rumahnya, ya semuanya. Itu kalau kita mengikuti hidupnya para nabi, para rasul, dan Allah pasti menolongnya, pasti Allah
menyelamatkannya. Ini tadi judulnya wa atainahul hukma sobiyya. Ya, dan kami Allah telah memberikan kepada Yahya itu hikmah. Ya. Sobiyya sejak ia masih kecil. Kelihatan enggak anak dari kecil kalau dia akan jadi soleh atau tidak? Nah, kalau orangnya itu teliti tetap ada bisa bedakan, walaupun memang bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau seperti Khidir, ya tahu kenapa ada anak kecil yang dibunuh oleh Khidir. Yang Musa tidak tahu, karena Musa tahunya ilmu zahir, ilmu empiris. Tapi Khidir dikasih ilmu yang lebih tinggi, yang bisa mengetahui yang tidak diketahui oleh Musa. Nah, di sini namanya wa atainahul hikmah sobiyya, dan Allah telah memberikan hikmah kepada Yahya semenjak kecil. Wa hananan miladunna wa zakat, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami. Jadi memiliki rasa kasih sayang, perasaan yang halus, yang empati dari sisi Allah. Wa zakata, dan kesucian. Kesucian dari apa? Kesucian dari dosa, kesucian dari penyakit-penyakit hati. Wa kana taqiyya, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Dia siapa? Dia Yahya. Makanya ini kenapa dikisahkan relatif apa ya? Kata perkatanya demikian jelas, supaya orang-orang yang ingin jadi beriman mungkin berikutnya bisa mencontoh. Ya. Nah, sekarang kalau didik anak-anak kecil era zaman sekarang lebih tidak mudah lagi. Apalagi kalau tidak mau agak memaksa sedikit, ira bakal jadi. Makanya kadang-kadang timbul istilah, anak-anak itu nangisnya sekarang atau nangisnya besok ketika sudah 30 tahun, 40 tahun. Apa itu maksudnya? Kalau didik anak sekarang atau cucu sekarang dengan sungguh-sungguh, memang tidak selalu mengikuti kemauan anak, karena anak memang belum tahu, orang tuanya tahu, maka mendidiknya harus tidak boleh lengah. Maka kadang-kadang anak juga dipaksa, nggak mau memahami Quran dipaksa mau, tidak mau ngaji dipaksa mau. Kadang apa ya, nangis, daripada nangisnya besok ketika sudah usia 40, apalagi nangisnya ketika menjelang ajal karena nggak siap, apalagi nangisnya nanti ketika sudah di alam kubur, wis asep gitu. Maka muncul istilah nek paribasane nganti nangis, itu milih nangisnya ketika masih usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, daripada nangisnya wis umur 40 tahun, daripada nangisnya ketika sudah menjelang ajal, daripada nangisnya ketika sudah di alam kubur. Saya itu pernah membaca, saya termasuk salah satu yang menyenangi kejadian-kejadian memunculkan proses orang jadi hebat. Ada orang-orang sangat
terkenal di Indonesia. Rezekinya melimpah. Termasuk dia ya orang figur publik. Ya, itu dikenal dengan public figure. Nah, kemudian pro kontra, anaknya masih kecil, dimasukkan madrasah di Yaman di Timur Tengah sana. Banyak orang-orang kok, ini kok orang sakit, bocah cilik, umurnya lagi hitung tahun kok ditokoknya pesantren madrasah nih Yaman. Kenapa tokoknya madrasah sing deket rumah, lo sewaktu-waktu iso jenguk gitu kan? Lah pikiran bapak sama ibunya itu kan public figure. Nek ditaruh di Indonesia, bolak-balik ditiliki, bolak-balik mengganggu konsentrasi. Mau ditaruh di sana. Lah semakin banyak yang banyak yang nyerang gitu kan. Nganggap enggak kasih sayang pada anak, kok tega sekali. Sampai ada lagunya teganya gitu. Lama-lama dia kan juga begitu, dia jelaskan daripada saya membiarkan nangis nanti ketika usia 30 tahun, mungkin sekarang 3 bulan pertama mengalami penyesuaian nangis, enggak apa-apa. Saya itu teringat ada kawan, kolega, ada banyak profesor di Jepang, ada namanya Profesor Nishino, ada Profesor Tirada, ada Profesor Hattori. Dia dulu kalau saya tinggal di Jepang, tinggal di rumah di kampus, tapi kalau ada program diajak ke villa dia. Nah, ketika dia di Indonesia, di Jogja, itu pernah juga tinggal di rumah Sami-Sami. Nah, anehnya itu Profesor Nishino itu dulu konsultan pendidikan kerjasama Indonesia Jepang, punya anak perempuan, biar ingin mandiri, itu dibawa ke Jogja selama 1 tahun, itu sekolah di SMA Negeri 3. Tahu kan SMA Negeri 3? Ya. Terus tempat tinggalnya di Kota Gede, karena lingkungan yang baik. Anehnya itu Profesor Nishino selama setahun tidak mau jenguk anaknya. Kalau dia bawa titip, dia datang ke rumah saya yang suruh ngantarkan itu ke anaknya. Saya tanya, ayo saya antar, karena jenguk putrinya. Nishino bilang, lu kalau saya jenguk nggak ada gunanya, ditaruh di Indonesia, masih ketemu lagi. Ditaruh di Indonesia itu biar nggak ketemu gitu. Makanya saya yang suruh ke sana. Ini jadi Profesor Jepang kok ilmu ini sama ini kok mungkin. Kok ya belajar Quran itu. Memang terbalik-balik aneh-aneh. Dan saya banyak menemukan hal yang semacam itu. Karena memang mencari. Ya kebetulan saja dulu jadi ketua tim penulisan buku pendidikan agama Islam. Ya, dari kelas 1 sampai 12 sampai nulis buku 18 jenis buku pendidikan agama Islam. Itu terpilih sebagai buku yang terbaik oleh 2 perguruan tinggi di Jepang. Satu Nagoya University, satu Toyo University. Akhirnya 2 perguruan tinggi itu memfasilitasi ya apa yang dibutuhkan, itu mau membiayai semuanya. Semua yang biaya dari 2 perguruan tinggi tadi. Ada juga karyanya yang diterbitkan di sana terjemahkan ke bahasa Jepang. Itu yang menjadikan lebih leluasa. Ternyata memang banyak hal yang di luar perkiraan awal. Pada dulu tahun 99 itu ketua tim nulis buku banyak dosen yang tidak mau merasa terhina. Kenapa? Mosok dosen nulis buku agama Islam untuk sekolah dasar menengah,
Tidak merasa diejek itu. Tapi begitu hasilnya melimpah itu sangat menyesal. Iya, dulu kenapa kok nggak mau? Ini memang banyak orang sumbu pendek, nggak punya sumbu panjang. Yang dipersiapkan hanya di depan mata, lo menyiapkan yang jauh hari. Coba perhatikan berdasar dengan sini. Ya, wa barom biwalidaihi walam yakun jabaron asiyah. Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Tapi ada 3 hal yang betul-betul jadi perhatian luar biasa. Saat-saat yang paling menentukan apa? Salamun alaihi yauma wulida, yaitu kesejahteraan, keselamatan atas dirinya pada waktu dilahirkan. Bapak Ibu yang sudah pernah punya anak, pernah nggak merasa was-was? Nanti kalau anaknya lahir tidak lengkap gimana nih? Pernah ada perasaan gitu? Loh, maka doanya ini salamun alaihi yauma wulida, keselamatan, kesejahteraan ketika lahir di dunia ini. Itu bisa-bisa ibunya itu dalam melahirkan itu resikonya sangat berat. Walaupun menurut hasil riset itu hanya sekitar 7%. Yang perlu pertolongan dokter hanya sekitar 15%. 82% itu normal. Hasil risetnya begitu. Tapi ini saat-saat yang sangat menentukan ketika lahir di dunia. Yang kedua, wa yauma yamut, hari meninggal, waktu ajal, itu sangat menentukan. Nah, maka ada hadis kan, barang siapa yang bisa melafalkan kalimat thayyibah di akhir hayatnya dakhalal jannah. Nggak mudah itu menentukan. Nah, itu memohon supaya keselamatan pada saat meninggal. Berarti ini memasuki alam kubur dengan kondisi seperti apa? Itu sangat menentukan. Ya, satu lagi yang sangat menentukan apa? Wa yauma yub'atsu hayya, ketika dibangkitkan kembali dari alam kubur, namanya yaumil ba'ats. Ini yang menentukan selamanya di surga selamanya atau di neraka selamanya. Dibangkitkan dengan wajah serba putih bersinar ceria, atau dibangkitkan dengan wajah yang serba hitam pekat menakutkan seperti setan yang marah-marah. Itu menentukan selamanya. Makanya ini sebenarnya luar biasa ini di surat Maryam ini. Nah, tapi seringkali membaca nggak memahami maknanya. Kelihatannya ini podo wae. Itu karena tidak menghayati, tidak mendalami. Ada juga yang usul. Besok kalau sudah selesai menentukan sekali sudah putus, buat dipahami lagi lebih mendalam, sampai mendalam. Saya bilang, yo nek isih ono umur, nek umure isih ono insyaallah, nek umure ra cukup ya wis. Mengkewajibane nggo nalika urip. Nggih napa mboten? Ini masalah pun suruh nih. Jadi sampai ayat 15. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Kalau kebetulan yang di Masjid Taqwa juga memasuki surat Maryam. Kalau itu lebih detail lagi bisa ketemu nanti malam di Masjid Taqwa. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa qul. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.